Yang pertama yaitu lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa mempedulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi atau association. Sebagai contoh, universitas merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan, sedangkan Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan lain-lain merupakan contoh dari asosiasi. Robert McLever dan Charles H. Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat, dan yang terakhir yaitu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan lembaga kemasyarakatan yang terbagi menjadi dua penjelasan, yaitu norma-norma yang berlaku serta sistem pengendalian sosial atau social control. Walaupun pada umumnya norma-norma memiliki pengertian yang sama, yaitu sebagai pedoman bagaimana seseorang berperilaku atau bertingkah laku di lingkup masyarakat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikatnya, secara sosiologis norma dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama cara atau usage, yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adalah adat istiadat atau customs. Cara atau usage merupakan suatu bentuk perbuatan. Bentuk perbuatan yang dimaksud di sini adalah cara seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut. Contoh ringannya adalah ketika seseorang minum. Pada saat seseorang minum, seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu minum tanpa suara dan minum bersuara. Ketika seseorang minum dan mengeluarkan bunyi, walaupun bunyi yang dia keluarkan adalah sebagai tanda bahwa dia sedang menghilangkan kehausannya dan merasa puas karena telah menghilangkan kehausan tersebut, seseorang yang minum dengan mengeluarkan bunyi cenderung dianggap tidak sopan di dalam masyarakat, dan seseorang yang mendengarkannya akan merasa tidak dihargai dan mencemooh cara seseorang tersebut minum. Kebiasaan atau folkways adalah kebiasaan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh ringannya adalah hormat kepada orang tua. Ketika seseorang melanggar perbuatan ini dan tidak hormat kepada orang yang lebih tua darinya, seseorang tersebut akan dianggap sedang melakukan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, yang merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku yang diterima oleh norma-norma pengatur. Yang terakhir ada adat istiadat. Adat istiadat memiliki pengertian sebagai tata kelakuan yang kekal dan memiliki sanksi penderitaan apabila dilanggar. Terdapat dua proses yang terjadi dalam rangka pembentukan kelembagaan masyarakat. Yang pertama adalah proses pelembagaan atau institutionalization, dan yang kedua adalah norma-norma yang internalized. Proses pelembagaan merupakan suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma masyarakat yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu kelembagaan masyarakat yang telah ada. Norma-norma yang internalized sendiri memiliki arti bahwa norma-norma masyarakat tidak hanya berhenti berproses sampai pelembagaan saja, tetapi juga mendarah daging di dalam jiwa anggota-anggota kemasyarakatan. Agar anggota masyarakat taat pada norma-norma yang berlaku, maka diciptakan sistem pengendalian sosial yang memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat represif dan yang kedua bersifat preventif. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin,
Ciri-cirinya yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu yang merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Menurut Gillen dan Gillin, lembaga kemasyarakatan ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu berdasarkan perkembangannya yang dibagi menjadi 2, yaitu creative institution dan enacted institution. Creative institution yang juga disebut sebagai lembaga-lembaga paling primer merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Lalu enacted institution adalah dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, terbagi menjadi 2 pula, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan subsidiary institution dianggap kurang penting, seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga yaitu dari sudut penerimaan masyarakat, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu approved atau social sanction institution dan unsanctioned institution. Approved atau social sanction institution merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan dagang dan lainnya. Lalu unsanctioned institution yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya, seperti kelompok penjahat, pemeras, pencuri dan sebagainya. Yang keempat yaitu berdasarkan faktor penyebarannya, terbagi menjadi 2 pula, yaitu general institution dan restricted institution. Misalnya agama itu dia merupakan termasuk ke dalam general institution karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sementara itu kayak seperti agama Islam, agama Protestan, Katolik, Buddha dan lainnya itu dia merupakan restricted institution karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia. Yang terakhir itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2 juga, yaitu operative institution dan regulative institution. Operative institution berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Seperti misalnya lembaga industrialisasi. Lalu regulative institution bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan ini dirincikan menjadi 3 bagian, yaitu analisis secara historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional. Yang pertama itu analisis secara historis. Analisis ini bertujuan untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan. Misalnya diselidiki asal mula serta perkembangan suatu lembaga demokrasi.
Yang kedua yaitu analisis komparatif yang bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam masyarakat berlainan ataupun lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu analisis fungsional. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini yang lebih menekankan hubungan fungsionalisnya, seringkali menggunakan analisis-analisis historis dan komparatif. Suatu lembaga kemasyarakatan tidak mungkin hidup sendiri terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya penelitian tentang lembaga perkawinan yang mau tak mau akan menyangkut pula penelitian terhadap lembaga pergaulan muda-mudi, keluarga, harta perkawinan, kewarisan, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan ini bersifat saling melengkapi. Artinya di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Conformity sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Selanjutnya itu tentang isu dan solusi terkait lembaga sosial. Masalah sosial yang ada saat ini lahir dari keluarga, karena keluarga adalah lembaga sosial terkecil. Nah, hal ini kami angkat karena banyak sekali kasus yang terjadi saat ini. Ini tidak berlaku pada keluarga miskin saja, tetapi juga keluarga kaya, sebab terjadi distorsi dalam keluarga. Demikian dikemukakan Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial Andi Hanindito. Situasi yang sedang terjadi di masyarakat saat ini karena merupakan bagian perubahan dari pragmatis menjadi individualis, sehingga orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan anak bebas tanpa perhatian. Akhirnya anak memilih teman sebaya sebagai tempat berkeluh kesah yang belum tentu memberikan jalan keluar terbaik, bahkan bisa menjerumuskan anak menjadi pemakai narkoba dan menjerumuskan anak ke dalam seks bebas. Bahkan yang lebih berbahaya adalah jika anak memanfaatkan situs jejaring sosial sebagai sarana curhat kepada orang yang sama sekali tidak dikenal. Hal ini menyebabkan banyak sekali kasus penculikan anak. Nah, terkait isu tersebut, solusi yang kami tawarkan yang pertama itu sudah dikatakan oleh Bapak Andi Hanindito bahwa dia akan memperkenalkan ruang individu melalui mediasi berupa konsultasi keluarga, misalnya melalui radio atau dunia maya, karena banyak anak muda yang mengakses internet. Kemudian yang kedua itu dengan mengadakan perkumpulan tentang pemecahan suatu masalah pada suatu daerah, dapat dilakukan sosialisasi di setiap RT. Kemudian terakhir memperluas wawasan tentang fungsi dan peran keluarga melalui media massa dan periklanan. Hal ini bisa dilakukan di televisi, media massa, koran, sosial media, dan lain sebagainya.